Assalamualaikum, saya Faisal Zulkaida, nomor induk mahasiswa 1062000028, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Z. Haryanto, SHMH, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Hukum. Soal nomor pertama mengenai kesimpulan yang telah saya pahami, yaitu sebagai berikut. Pada materi pertemuan pertama dapat saya simpulkan, materi yang saya pahami yaitu pengertian ilmu hukum. Menurut Satjipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Pengantar ilmu hukum, PIH. Kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar, introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Pengantar hukum Indonesia objeknya hukum positif Indonesia. Fungsinya mengantarkan setiap mahasiswa yang akan mempelajari hukum positif Indonesia. Pengantar ilmu hukum objeknya hukum pada umumnya, yang tidak terbatas pada hukum positif Indonesia. Fungsinya mendasari dan menumbuhkan motivasi bagi setiap mahasiswa yang hanya mempelajari hukum. Pengertian tata hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtorde, yaitu susunan hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri dari atas aturan-aturan yang tertera sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukan bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian lanjut pada materi pertemuan ketiga dapat saya simpulkan yaitu tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian hukum tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah, keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Ilmu bantu pengantar ilmu hukum yaitu sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi, perbandingan hukum, psikologi hukum, metode pendekatan mempelajari ilmu hukum, metode idealis, metode normatif analisis, metode sosiologis, metode historis, metode sistematis, metode komparatif. Lanjut pada materi pertemuan keempat dapat saya simpulkan sebagai berikut. Sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah dalam bahasa asing, Inggris, history, Yunani, historia, Belanda, historie, Prancis, histoire. Sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu. Sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Prakemerdekaan. POK 1602 sampai 1799. Besuletan Rengering 1814 sampai 1855. Rengering Relekman 1855. Jepang Osamu 1942 sampai 1945. Pasca kemerdekaan 1959 sampai sekarang.
Law is a tool of social engineering. Hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat. Lanjut pada materi pertemuan kelima, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, kaidah sosial. Masyarakat, menurut Ralph Linton, adalah merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Manusia, masyarakat, dan kaidah hukum antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, di mana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan, dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan akan hidup aman, tentram, adil, dan makmur. Alasan masyarakat mentaati hukum karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Dan karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Unsur masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama, merupakan satu kesatuan, merupakan suatu sistem hidup bersama. Kaidah atau norma sosial adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perilaku yang diharapkan. Kaidah sosial terbagi menjadi dua. Pertama, kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia, seperti agama, kesusilaan. Kedua, kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi, seperti kesopanan hukum. Badan hukum adalah bukan orang, tapi merupakan badan-badan yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum publik yaitu badan yang didirikan oleh pemerintah atau negara yang lapangan pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum. Misalnya negara Republik Indonesia, daerah tingkat 1,2 kota madya, bank negara, dan sebagainya. Pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Konsep dalam hukum, pertama, subjek hukum yang berarti segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, dan sesuatu pendukung hak memiliki wewenang hukum. Subjek hukum dibagi dua, yakni manusia dan badan hukum manusia. Di dalam subjek hukum adalah manusia, pembawa hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan tindakan hukum, persetujuan menikah, dan sebagainya. Cakap dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang tidak kecuali dapat memiliki dan melaksanakan hak-hak, tetapi tidak semua orang dinyatakan cakap di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Namun untuk dapat dikatakan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Orang tersebut telah mencapai usia 21 tahun atau menikah. Orang tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Misalnya, ia berwenang menjual barang di mana barang dikarenakan tersebut benar miliknya. Orang tersebut harus memiliki jiwa dan akal yang sehat. Dalam ketentuan KUHP Perdata, kecakapan adalah merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perikatan atau perjanjian, yang berarti bahwa segala perikatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam dibatalkan atau diminta pembatalannya melalui hakim. Tetapi sebaliknya, dalam hal perbuatan melawan hukum, on temach death, ketidakcakapan seseorang tidak memengaruhi timbul atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan itu. Badan hukum
Lanjut pada materi pertemuan ke-6 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pengertian hukum, unsur dan sifat sikap hukum. Dalam arti ketentuan penguasa, pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Hukum dalam arti para petugas. Di sini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas menegakkan hukum. Hukum dalam arti sikap tindak, yaitu hukum sebagai perilaku yang sejak atau sikap tindakan yang teratur. Hal ini sering disebut sebagai hukum suatu kebiasaan atau hukum kebiasaan. Hukum dalam arti sistem kaidah adalah suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarkis. Hukum dalam arti jalinan nilai antara individu di tengah pergaulan hidupnya. Hukum dalam arti tata hukum adalah tata hukum atau kerap kali disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat tertentu. Hukum positif tersebut misalnya hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, pidana internasional, dan hukum privat, perdata, dagang, dan lain-lain. Hukum dalam ilmu hukum ini berarti ilmu tentang kaidah logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial. Umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik, hukum, dan filsafat hukum. Isi kaidah hukum ditinjau dari segi isinya. Dibagi menjadi 3. Pertama berisi tentang perintah, kedua berisi tentang larangan, ketiga berisi perkenaan, suatu pilihan boleh digunakan atau tidak. Berbagai definisi hukum. Pertama, Van Aveldom. Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. 2. Kiss. Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka sukar lahun tu membuat definisi tentang hukum yang memuaskan. 3. Paul Bohannan. Hukum adalah merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum. Dan masih banyak lagi ilmuwan yang mendefinisikan hukum. Unsur-unsur kaidah hukum. Pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Lanjut pada pertemuan ke-7 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Tujuan hukum menurut pendapat ahli 1. Purnadi dan Swejono Soekanto. Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Lanjut, Van Aveldorn. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Kemudian menurut saya, hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan, fungsi, dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum menurut teori etis. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut teori utilitas, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori. Menurut teori Peirce, menurut teori ini dalam keadaan damai, sejahtera, terdapat kelimpahan yang kuat, tidak menindas yang lemah,
yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan bagi rakyat. Kesimpulan tujuan hukum adalah tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damai sejahtera setiap manusia. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Lahir batin sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa, yang dimanfaatkan sebagai otoritas, sebagai alat kritik, sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Pada materi pertemuan ke-9 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Sumber-sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah apa saja segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan, mengikat, dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelaku. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Macam-macam sumber hukum formal. Pertama, undang-undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, jurisprudensi. Keempat, traktat. Kelima, perjanjian. Keenam, doktrin. Kebiasaan atau kustom adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang, beberapa syarat diperlukan untuk timbulnya hukum kebiasaan. Pertama, adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu. Syarat material. Kedua, adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu. B. Sumber hukum abnormal, yaitu proklamasi, revolusi, coup d'etat. Pada pertemuan ke-10 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pengertian hukum, unsur, dan sifat-sifat hukum. Hukum dalam arti ketentuan penguasa, pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Hukum dalam arti para petugas. Di sini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas. Menegakkan hukum dalam arti sikap tidak, yaitu hukum sebagai perilaku yang ajak atau sikap tindak yang teratur. Hal ini sering disebut sebagai hukum suatu kebiasaan atau hukum kebiasaan. Hukum dalam suatu tempat pada saat tertentu. Hukum positif tersebut misalnya hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, pidana, dan hukum privat, perdata, dagang, dan lain-lain. Hukum dalam ilmu hukum ini berarti ilmu tentang kaidah logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Hukum dalam arti disiplin, hukum atau gejala sosial. Umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik, hukum, dan filsafat hukum. Lanjut pada pertemuan ke-11 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok objek suatu hukum, hubungan hukum. Hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Menurut pasal 500 KUHP Perdata, benda berwujud bertubuh, yakni dapat diraba oleh panca indera, dan benda tidak berwujud tak bertumbuh, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak merek paten, piutang, dan lain-lain sebagainya. Menurut pasal 504 KUHP Perdata membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kemudian pada pertemuan 12 dapat saya simpulkan sebagai berikut materinya, yaitu kewajiban dalam hukum. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Kewajiban ini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum.
Dan pada pertemuan ke-13 dapat saya simpulkan sebagai berikut materinya, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yaitu yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Perbuatan subjek hukum, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dapat pula dibedakan antara lain: A. Perbuatan hukum, yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya, pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda, dan lain sebagainya. Pada pertemuan 14 atau pertemuan akhir yang dapat saya simpulkan materinya, yaitu pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar hukum yang terkandung dalam peraturan hukum. Dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Peraturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Ia merupakan konkretisasi dari asas hukum. Asas hukum bukanlah norma, bukan konkret, karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu. Norma hukum merupakan penjabaran secara konkret dari asas hukum. Dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan petunjuk arah bagi pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Pada umumnya, asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal. Misalnya, fiktie hukum, asas faksan, sarfanda. Akan tetapi, tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret seperti asas presumption of innocence dan lain-lain. Adapun soal nomor 2 mengenai mata kuliah ilmu hukum maupun yang objeknya Bapak Z. Haryanto SHMH. Nilai yang dapat saya ambil dari proses pembelajaran ilmu hukum yaitu pentingnya prinsip hidup yang ditanamkan dalam diri agar tahu tujuan di masa depan, serta sistem ajar yang sedikit keras tapi mendidik, terutama masalah integritas, prinsip, serta adab. Orang yang beradab lebih dihargai daripada orang yang berilmu, di mana kita sedikit menyinggung bahwa iblis yang sangat tinggi ilmunya dikeluarkan dari surga karena tak beradab, sombong, tidak mau patuh, dan angkuh. Maka Allah langsung mengeluarkannya dari surga. Dengan sistem ajar yang menurut saya kita harus siap sedia kapan saja. Menjadi kita harus mempersiapkan semua tanpa perintah terlebih dahulu, supaya kapan saja kita dibutuhkan, kita selalu bisa dan ada. Dengan sistem ajar menurut saya bercanda tapi serius, tegang tapi santuy, dan pedas tapi membangun. Agar lebih bertanggung jawab, tidak mencela-menceleh dan menganggap sesuatu itu sepele, serta pentingnya cara menghargai dan bertindak. Kritik saya mungkin tolong dalam pengajaran Bapak jangan seram-seram sekali mukanya, soalnya bikin deg-degan dan bikin kami tegang bagi mahasiswa Bapak. Jangan suka bikin kaget dan moodnya Bapak, soalnya rada takut. Dan saran saya tetap jadi Pak Z Haryanto yang menjadi pendidik sistem Rambo, tapi jangan seram-seram kali, dan tetaplah jadi dosen berbudi luhur, memegang teguh integritas, menjunjung tinggi moral, adab, dan prinsip, karena generasi muda dan bangsa butuh motivasi agar pikirannya dapat terbuka dengan kajian sedikit tapi sempit, dan agar lebih menghargai dan mengetahui apa itu prinsip integritas serta waktu agar tak terbuang sia-sia. Terima kasih banyak Pak atas jasa Anda berikan kepada kami, baik dari mahasiswa maupun leader kelas Hukum Tata Negara 1B. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.